Kalau kalian tinggal di Pulau Jawa, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini. Karena perusahaan otobus yang bermarkas di Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah ini hampir mudah ditemui di terminal-terminal yang ada di Pulau Jawa. Perusahaan otobus yang satu ini memang tidak asing lagi bagi yang berpergian dari Jakarta menuju Yogyakarta melalui jalur selatan. Selain itu, perusahaan otobus ini juga pernah masuk dalam daftar bus yang pernah menyandang rekor muri sebagai bus terpanjang dan termewah di Indonesia yang diberi nama Bus Limo Sumber Alam. Dan mungkin ada yang penasaran pengen tahu sejarah dari perusahaan otobus yang satu ini, dan langsung saja, inilah sejarah singkat tentang perjalanan perusahaan otobus Sumber Alam. Oh ya guys, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam berawal dari pendirian perusahaan otobus Tresna oleh Chung Chie-hing pada tahun 1969. Kemudian bisnis perusahaan otobus ini diturunkan kepada anak cucunya dan berganti nama menjadi perusahaan otobus Hidup Baru. Dirangkum dari sumberalam.co.id dan beberapa referensi lainnya, perusahaan otobus Sumber Alam sendiri baru benar-benar berdiri sejak tahun 1975 oleh Bapak Judi Setiawan Hambali, yang merupakan cucu dari Chung Chie-hing dan menjadikannya sebagai perusahaan keluarga. Kemudian pada tahun 1984, kelangsungan bisnis perusahaan otobus Sumber Alam baru benar-benar dikelola oleh Bapak Judi Setiawan Hambali bersama sang istri. Pak Judi Setiawan Hambali merupakan ayah dari Bapak Anthony Stephen Hambali yang sekarang menjadi owner dari perusahaan otobus Sumber Alam. Tak heran bila Pak Judi mewarisi bakat mengelola sebuah perusahaan otobus, pasalnya anak dan cucu dari Chung Chie-hing sendiri juga banyak yang bergelut di bidang transportasi bus seperti perusahaan otobus Santosa dan perusahaan otobus Kencana Jaya. Awal berdirinya perusahaan otobus Sumber Alam tak banyak memiliki armada dan hanya bermodalkan 6 unit yang melayani bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari Yogyakarta menuju Jakarta ataupun sebaliknya. Kelanjutannya, perusahaan otobus Sumber Alam ini memperluas trayek dalam provinsi dengan membuka rute antar kota dalam provinsi atau AKDP. Sekitar tahun 1984, Pak Judi melakoni usaha ini seorang diri karena pada saat itu adik dan kakaknya memutuskan untuk tak ingin ambil lagi bagian dari bisnis transportasi ini. Bahkan keinginan kuatnya untuk membangun dan mengembangkan usaha perusahaan otobus ini membuatnya semakin mudah menghadapi berbagai kendala serta permasalahan yang dihadapinya. Sejak itu pula, ia menutup usaha bengkel motornya dan memfokuskan segala tenaga dan pikirannya kepada bisnis perusahaan otobus Sumber Alam. Pada tahun 1984, perekonomian daerah seperti di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta cukup baik dan bisa dikatakan meningkat karena banyak sekali masyarakat desa ataupun daerah yang bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta. Tentu saja hal tersebut memberikan efek positif bagi pengembangan bisnis transportasi. Meski sempat pula merasakan penurunan jumlah penumpang karena di saat yang hampir bersamaan dioperasikan juga kereta api Sawung Galih yang berangkat dari stasiun Kutoarjo. Kondisi tersebut disikapi beliau dengan melakukan sejumlah pembenahan rute yang dilintasi oleh armada bus miliknya. Yang dilakukan oleh beliau beserta armada busnya adalah dengan melewati jalur-jalur di kawasan industri yang tersebar di pinggiran kota Jakarta. Dengan dibantu oleh sang istri, Ibu Retno Harlani Judana beserta seluruh karyawannya, perusahaan otobus Sumber Alam mampu menjelit menjadi salah satu perusahaan otobus yang cukup disegani dan mendapatkan prioritas utama di hati para pengguna jasa transportasi, khususnya di wilayah daerah Jawa Tengah. Perusahaan otobus Sumber Alam mempunyai sekitar 30 tujuan untuk wilayah se-Jabodetabek, dari Karawang sampai Merak.
Oleh karenanya, sungguh tak mengherankan jika perusahaan otobus sumber alam telah 2 kali diberi penghargaan oleh Menteri Perhubungan, tepatnya pada tahun 2005 dan di tahun 2007. Prestasi tersebut merupakan wujud penghargaan atas komitmen yang diberikan kepada para pengguna jasa transportasi, khususnya bus. Pelayanan yang baik membuat masyarakat di pesisir selatan Pulau Jawa menjadikan perusahaan otobus sumber alam andalan berpergian ke Jakarta dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Pada masa kejayaannya dulu, perusahaan otobus sumber alam memiliki armada 400 bus. Dan Pak Judi, di kalangan pengusaha perusahaan otobus dikenal apik dan lihai merawat kendaraannya. Dikenal memiliki hobi otomotif, ada 20 unit kendaraan berumur di atas 30 tahun sebagai benda koleksinya. Pemilik perusahaan otobus sumber alam mendirikan Sumber Alam Adventure Wahana Bermain Keluarga di Kutoarjo dengan koleksi kendaraan tua yang tergolong langka sebagai salah satu atraksinya. Tidak hanya di bidang transportasi darat saja, Pak Judi juga melebarkan bisnis perusahaan otobus sumber alam ke bidang-bidang yang lainnya. Yang paling besar dari pengembangan bisnis ini adalah rumah makan dan SPBU. Rumah makan sumber alam yang terletak di Aji Barang maupun di Desa Ngandong merupakan salah satu unit usaha sumber alam yang menyediakan berbagai menu masakan yang tentunya mengutamakan kelezatan dan kebersihan. Kemudian SPBU sumber alam yang terletak di Kutoarjo didedikasikan untuk melayani masyarakat umum, khususnya masyarakat Kutoarjo. Dua unit bisnis ini juga menjadi penunjang layanan dari bisnis perusahaan otobus sumber alam. Di tangan Bapak Antoni Stephen Hambali, sejarah perusahaan otobus sumber alam ini bakal terus berkelanjutan lagi. Mengingat bus kebanggaan masyarakat Purworejo ini masih mantap menginjakan rodanya di jalanan Pulau Jawa. Dan mungkin juga akan melebarkan sayap usahanya di luar Pulau Jawa. Kita tunggu saja. Oke guys, itulah sejarah singkat tentang perjalanan perusahaan otobus sumber alam. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.